Halo Studio Lovers, Papua kerap kali mendapatkan stereotip sebagai wilayah yang terbelakang. Namun sejak menjadi presiden pada tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan berada di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, dalam rangka konektivitas. Harapannya nih, biaya logistik di Indonesia semakin murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, infrastruktur dan fasilitas yang dibangun oleh Presiden Jokowi secara besar-besaran membuat Papua disulap sebagai provinsi yang mampu secara fisik bersaing dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta kemajuan Papua yang bikin takjub melihatnya. Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Stadion Lukas NMB. Studio Lovers, Stadion Lukas NMB atau dikenal warga sekitar dengan Stadion Harapan adalah stadion sepak bola yang berlokasi di Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Papua. Nah, stadion ini mampu menampung lebih dari 40.000 orang penonton. Pembangunannya telah dimulai sejak akhir 2016 hingga 2019. Stadion Lukas NMB ini disuguhi pemandangan berlatar pegunungan Cyclop di utara dan Danau Sentani di selatan. Kemudian dilengkapi dengan ornamen khas Papua serta lampu eksterior berwarna-warni yang menyala pada malam hari. Pokoknya super menawan deh Studio Lovers. Nah, stadion yang berada di area kompleks olahraga Lukas NMB ini menghabiskan dana APBD sebanyak 1,39 triliun rupiah. Trans Papua. Studio Lovers, Jalan Trans Papua adalah jalan nasional yang menghubungkan kota Jayapura dengan 8 kabupaten di daerah pegunungan tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua memang menjadi fokus pemerintahan Jokowi yang bertujuan menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan, kesenjangan antar wilayah, dan mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Nah, di samping itu tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua dan meningkatkan ketersediaan jaringan jalan. Mengingat Jalan Trans Papua ruas Jayapura Memberamo ini adalah bagian dari jalan non-tol di Papua yang bakalan menjadi tulang punggung regional Pulau Papua. Rencana proyek pembangunan Jalan Trans Memberamo Elelim masuk ke dalam Mayor Project atau Jalan Trans Papua Merauke Sorong tahun 2020 sampai 2024. Wah, semoga segera rampung ya Studio Lovers. Jembatan Yutefa. Studio Lovers, Jembatan Yutefa atau yang dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtecam diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Oktober tahun 2019 lalu. Diharapkan dapat menjadi ikon sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Papua. Jembatan Yutefa ini membentang di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Nah, jembatan ini memiliki total panjang 11,6 km yang terdiri dari 433 meter bentang tengah, 900 meter jembatan pendekat sisi Yutefa, 320 meter jalan pendekat sisi Hamadi, dan 9.950 meter jalan akses. Dengan adanya jembatan ini, Studio Lovers bakalan memperpendek jarak tempuh dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN Scope yang sebelumnya nih 1,5 jam menjadi 45 menit. Di samping itu diharapkan juga nih dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Wah, top ya Studio Lovers. Op Anggen School. Studio Lovers, selanjutnya nih ada Op Anggen School yang terletak di pedalaman Papua di distrik Bokondini, sebuah distrik tertua di Karubaga.
Nah, untuk menembus distrik yang dihuni penduduk sebanyak 4.811 jiwa ini, ada dua pilihan, yakni jalur udara dengan pesawat berbadan kecil atau melalui jalur darat. Jika melalui pesawat, butuh waktu 30 menit dari Wamena atau Karubaga, ibu kota Tolikara, sedangkan jalur darat membutuhkan waktu 2-3 jam, karena kondisi jalannya nih yang belum beraspal. Op Anggen School didirikan sejak tahun 2007 lalu atas inisiasi pemerhati pendidikan Benyamin Wisle. Meskipun sekolah ini berada di pedalaman Papua nih, tetapi pengajaran di Op Anggen School mengedepankan pengajaran menggunakan bahasa Inggris dengan fokus pendalaman karakter kepada siswa-siswanya. Menarik ya study lovers? PLBN Papua. Study lovers, berikutnya nih ada pos lintas batas negara atau PLBN terpadu Yetetkun yang terletak di Kabupaten Bovendigol, Papua. Nah, pembangunan PLBN ini nih dimulai pada bulan Februari tahun 2020 dan selesai pada Juni tahun 2022 lalu oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya. Pembangunan PLBN ini nih salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi disparitas dan memeratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan. Nah, PLBN Yetetkun ini tentu saja tidak hanya menjadi kebanggaan warga Papua dan Indonesia, tetapi menjadi fungsi pertahanan keamanan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Nah, Papua semakin maju kan study lovers? Mall Jayapura. Study lovers, Mall Jayapura adalah pusat perbelanjaan yang berada di jantung kota Jayapura di Jalan Samratulangi, Kelurahan Bayangkara, Jayapura Utara. Mall terbesar satu-satunya di kota Jayapura ini beroperasi sejak November 2012 lalu. Mall ini dibangun oleh PT Modern Widya Technical dan pengelolaannya dilakukan oleh PT Mall Papua Internasional. Nah, Mall Jayapura ini memiliki 6 lantai dengan luas kotor 35.074 meter persegi dan luas bersih yang dapat disewakan 28.000 meter persegi, tidak termasuk lantai area parkir. Mall Jayapura pun dilengkapi dengan travelator dan lift untuk memudahkan pengunjung berkeliling di setiap lantainya. Nah, tidak tanggung-tanggung nih study lovers, Mall Jayapura ini memiliki jumlah pengunjung rata-rata per tahunnya 275.000 orang. Dahsyat kan study lovers? Oke deh study lovers, itulah informasi tentang potret kemajuan Papua di era Presiden Jokowi. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!